Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita pada subuh pagi hari ini pekan kedua itu membaca buku tentang tadabbur Al-Qur'an, buku Awwalul Marrah Tadabburul Qur'an. Kalau masalah keluarga Sakinah insyaallah di pekan keempat. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya juga lupa di sini ini sampai di mana tadabbur Al-Qur'an ini. Cuma sebagai dorongan untuk kita semuanya, mungkin diulang-ulang disampaikan pentingnya kita membaca Al-Qur'an, kemudian merenungi makna-maknanya, selanjutnya mengamalkan daripada Al-Qur'an. Ini sudah saya bahas di awal. Inilah merupakan wajibatuna nahwal Qur'an, kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Jadi jangan sampai Al-Qur'an itu ya jadi hujah alaika. Karena Al-Qur'an itu bisa jadi hujjatun laka atau hujjatun alaika. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Ya, diulang. Tapi beda la dan ala. Kalau la itu Al-Qur'an menjadi hujjah yang meringankan. Hujjah yang meringankan. Kalau alaika itu menjadi hujjah yang memberatkan. Makanya dalam hadis lain, innal Qur'ana syafi'un musyafi wal mahidul musaddiq. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu memberi syafaat kepada ahlinya. Wal mahidul musaddiq itu banyak yang mengartikan jadi menjadi saksi bagi orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an. Faman ja'alahu amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di depannya, ay qara'ahu wa amila bihi, yaitu membaca dan mengamalkannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Qur'an itu akan membimbing dia menuju masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'alahu khalfahu, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di belakangnya, ay jafahu lam yaqra wa lam ya'mal bih, keras terhadap Al-Qur'an, tidak mau baca apalagi mengamalkan, saqahu ilan nar, maka Al-Qur'an itu yang akan menggiring manusia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini diantara fungsi diturunkannya Al-Qur'an ya, sebagai pemberi syafaat nanti, tapi sekaligus dalam hadis yang panjang biasanya dimuat dalam Riyadhus Shalihin itu di bab tentang sabar. Itu kata-kata Al-Qur'an itu hujjatun laka atau hujjatun alaika. Jadi bisa jadi bukti yang meringankan, bisa jadi bukti yang memberatkan. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama terus dekat dengan Al-Qur'an. Sering di sini saya sampaikan, ya, membaca Al-Qur'an itu kita punya target. Jadi untuk akhirat ini kita harus punya jangan waktu sisa gitu. Nanti kalau sudah santai membaca Al-Qur'an nggak jadi. Kita harus punya program, kita harus punya waktu ya, untuk bisa baca Al-Qur'an. Targetnya sebagaimana perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar, Iqra'il Qur'ana fi syahri, bacalah Al-Qur'an itu sebulan sekali. Jadi bukan artinya hari ini baca Qur'an, besok 29 hari libur, bukan begitu. Artinya tamatkan Al-Qur'an itu 1 bulan 1 kali. Artinya kalau sebulan itu 30 hari, berarti 1 hari 1 juz.
Kalau Ibnu Abdullah bin Umar masih menantang, bagaimana kalau mampu lebih dari itu? Kata Rasul, tamatkan 20 hari sekali. Terus kalau masih mampu, tamatkan 10 hari sekali. Kalau masih mampu, tamatkan seminggu sekali. Kalau lebih dari itu, jangan, gitu, karena akan memberatkan. Jadi maksimal seminggu sekali tamat, minimal 1 bulan 1 kali tamat. Tapi jangan sampai kita 3 bulan tidak tamat Al-Quran ya, karena dikutip oleh Muhammad Nasir Ulwan dalam bukunya, menurut para ulama orang yang tidak tamat ya, tidak tamat Al-Quran di dalam 3 bulan itu termasuk orang yang menghajru Al-Quran, yang menjauhi Al-Quran. Ini hal yang sering diulang-ulang, tapi kita sama-sama ya, mengupayakan menyisihkan waktu kita untuk terus membaca Al-Quran. Di samping itu kita juga terus lewat kajian-kajian untuk mentadabburi ya, untuk merenungi makna-makna Al-Quran ini ya. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, fa innal insana idza qara'a al-Qur'an wa tadabbarahu kana dzalika min aqwal asbab al-mani'ah lahu minal ma'asi aw ba'daha. Sesungguhnya jika seseorang itu membaca serta mentadabburi Al-Quran, maka itu merupakan sebab terkuat yang bisa mencegahnya dari maksiat atau sebagian maksiat. Kemarin sudah disampaikan juga bagaimana pengaruh Al-Quran bagi orang yang terbuka hatinya ya, seperti Umar bin Khattab ketika dibacakan Al-Quran itu menjadi penyebab dia dapat hidayah masuk Islam. Ini juga pengaruh ya, banyak pengaruh Al-Quran terhadap seorang muslim ya, yang harus ya kita harus menghiasi diri kita dengan itu. Jadi pemahaman kemarin yang bulan lalu kalau tidak salah saya sampaikan bagaimana pengaruh keyakinan seorang muslim terhadap akhirat. Orang yang bertakwa itu kan tandanya wabil akhirati hum yuqinun, kepada akhirat mereka itu yakin. Kemarin sudah saya sampaikan bahkan berulang-ulang, ada istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Cuma nggak tahu nih kalau ditanya apa itu bedanya, masih hafal enggak itu bapak-bapak di sini kalau ada ujian. Ya sudahlah, pokoknya dengarkan aja, insya Allah nggak ada ujian ya. Jadi yakin itu ya dengan ilmu pengetahuan, dengan bukti. Katakanlah seseorang yakin dengan buah apel umpamanya, tahu buah apel, tahunya itu dengan yakin bahwa buah apel itu bentuknya seperti ini, rasanya seperti ini, tapi tidak ada buah apelnya, itu ilmu yakin. Kalau ainul yakin, ketika apelnya itu ada, ain itu mata, dilihat ada buah apelnya. Kalau hakul yakin, ya apelnya itu dimakan. Banyak perumpamaan tentang yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Untuk akhirat ini ya kita harus yakin dan pengaruh keyakinan terhadap akhirat itu mendorong seseorang menjadi hamba Allah yang rajin qiyamul lail ya, dalam surah Az-Zumar itu yang qiyamul lail itu yahdarul akhirah wa yarju rahmatar rabbih. Jadi mereka rajin qiyamul lail itu karena takut dengan akhirat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengaruhnya sangat besar terhadap diri seseorang ketika orang itu membuka hatinya mentadabburi Al-Quran dengan membuka hatinya. Baik, yang saya ingat di sini saya ingin mengulang kembali tadabbur masih surah Al-Fatihah. Kalau tidak salah ya, sudah sampai
poin-poin tertentu bahwa Al-Fatihah itu terbagi tiga. Ada bahas tentang akidah, kemudian ibadah, dan yang ketiga manhaj. Akidah itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ digambarkan dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam penjelasannya kemarin disampaikan di situ ada tauhid uluhiyah, ya. Kemudian tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim kaitannya dengan tauhid asma wa sifat. Maliki Yaumiddin ini kaitannya dengan kepercayaan kepada hari akhirat, ya. Yaumul Qiyamah. Akidah, ya, tauhid uluhiyah itu kaitannya dengan penyembahan, ya, dengan beribadah hanya kepada Allah. Begitu juga mengembalikan berbagai macam kebaikan itu kepada Allah, sebagaimana tercermin dalam Alhamdulillah, ya, ketika ada kebaikan yang ada pada kita itu segera dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillah, ya, dengan membaca Alhamdulillah. Ini kaitannya dengan tauhid uluhiyah, karena semua pemilik kebaikan itu adalah Allah. Kita punya kebaikan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan juga di sini, alhamdulillah, ya, segala puji, ya, itu kan tidak satu, ya. Ada puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Ya, terkadang ada kita dipuji oleh orang, kita segera mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu kaitannya dengan yang memelihara alam semesta, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang memberi manfaat, madarat. Nah, itu kaitannya dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini sudah kita bahas. Kemudian tauhid asma wa sifat, ya, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu hanya satu, ya, tidak ada yang sama dengan nama dan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian kaitannya dengan akidah ini, kepercayaan kepada hari akhirat. Dalam surah Al-Fatihah yang disebut itu hanya dua, keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Ini menunjukkan dua keimanan ini keimanan yang paling pokok dalam Islam. Keimanan kepada Allah, kedua keimanan kepada hari akhirat. Sehingga banyak hadis-hadis yang menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, ya. Atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi dua keimanan yang selalu digandengkan, ya, yang paling pokok, ya, yang paling pokok. Baik, kaitannya dengan ibadah, ya, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Kemudian kaitannya dengan manhajul hayat. Manhaj itu bisa diartikan jalan hidup atau pola hidup. Kalau dalam pembelajaran itu manhaj dirasah itu kurikulum pelajaran. Jadi manhajul hayat itu kurikulum hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan, ya, pola dalam hidup kita ini, ya, ditunjukkan yaitu dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita harus bermanhaj dengan atau mencontoh, ya, pola hidup itu, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, ya.
dalam Quran juga dijelaskan yang minan nabiyyin wasyuhada'i wassolihin, ya para nabi yang meninggal syahid, yang orang-orang yang solih. Itulah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Apa yang dilakukan oleh kita mencontoh, ya, yang contoh paling ideal adalah Nabi Muhammad SAW. Sering saya sampaikan di sini, pola dalam kehidupan itu sangat, dalam Islam itu sangat jelas, gitu. Sangat jelas apa yang dilakukan seorang Muslim, ya. Jam berapa, kerja apa, itu jelas, gitu. Kalau dalam manajemen kerja, ya, yang kerja yang baik itu ada istilah siapa, kerja apa, jam berapa, gitu. Nah, itu juga umat Islam yang Muslim itu siapa, kerja apa, jam berapa. Sering saya sampaikan di sini berulang kali, nggak apa-apa bosan-bosan, ya, tapi mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dalam surah Az-Zariyat itu, ya, orang yang bertakwa itu salah satunya wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka beristighfar. Jadi sudah jelas orangnya siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kerjanya apa? Istighfar. Jamnya jam berapa? Waktu sahur. Dalam hadis waktu sahur itu sekitar 50 ayat sebelum subuh. Kalau dikonversi ke jam sekitar 20 menit atau 30 menit sebelum subuh. Jadi jelas begitu, ya. Mencontoh Nabi setelah subuh, ya, berzikir mengingat Allah, kemudian datang waktu suruh. Dalam hadis riwayat Nabi itu sholat sunnah, suruh, kemudian buat, dan seterusnya. Begitu juga ketika datang waktu-waktu sholat, ya, jelas. Umat Islam yang baik, mukmin yang baik itu, ya, sholatnya tepat waktu, ya. Bukan mencari waktu yang tepat sholat itu, tapi harus tepat waktu. Kalau bahasa Sundanya sering disampaikan, sholatnya orang yang beriman itu durcong, ya. Durcong itu, dur itu suara kuku, cong itu sholat. Orang munafik sholatnya itu congdur, cong itu sholat, habis sholat kedengaran beduk, jadi di akhir waktu sholatnya. Nah, ini salah satu contoh pola kehidupan. Itu dalam surah Fatihah isinya 3 itu. Kemudian kemarin saya ingin mengulang kembali makna dari isti'adzah, ya. Isti'adzah dalam surah sebelum kita baca Al-Quran. Kemudian saya juga ingin membahas lebih mendalam tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ketiga kalimat ini, ya, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin, ini merupakan kalimat-kalimat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Isti'adzah itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Salah satunya ketika kita mau masuk kamar mandi, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Ini kan sering digunakan. Di kamar mandi kita berulang kali setiap hari. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca ketika kita mau melakukan apapun yang baik, ya. Mau makan, mau minum, ya, mau pakai baju dan sebagainya, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin itu kaitannya dengan kita setelah melakukan pekerjaan. Selesai pekerjaan kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat-kalimat ini sangat familiar dengan kita, ya. Kemudian kita juga tahu artinya, bahkan sebagian sudah tahu maknanya, tapi tidak ada salahnya kita mencoba mengingat, mengulang-ulang kembali. Yang pertama isti'adzah, ya. Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dulu sebenarnya saya juga pernah menyampaikan di sini ketika bahas tadabbur surah Al-Fatihah, ya. Ya, anggap saja, ya,
pengulangan, siaran ulang gitu. Dalam isti'adzah ini paling tidak bahaya yang dibahas itu dua. Yang pertama iyadatullah atau perlindungan Allah, dan yang kedua bahas seputar tentang setan. Yang pertama tentang perlindungan Allah. Nah, di sini saya ingin mengajak kita semuanya merenung, ya, merenungkan, karena Al-Quran sendiri banyak yang mengajak kepada kita bukan saja ketika terjadi sesuatu bukan saja dilihat dengan kasat mata begitu, tapi perlu dilihat, perlu direnungkan, perlu dipikirkan begitu. Itu Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya mengajak kita berpikir seperti itu, yang disebut dalam istilah lainnya yaitu dengan tafakkur. Ada sebuah hadis menyebutkan tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafakkur sesaat, ya, artinya tafakkur merenungi kebesaran Allah, ya, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan tafakkur. Jadi dengan tafakkur itu orang sampai kepada keyakinannya kepada Allah itu ada, Allah itu benar, ya. Allah itu yang menciptakan, yang mematikan dan sebagainya. Allah itu adalah Tuhan kita. Dengan tafakkur itu orang sampai ke situ. Nah, makanya dia dapat keutamaan, ya, dibandingkan dengan ibadah yang mungkin sholat, tapi tidak merasakan kebesaran Allah, tidak menghadirkan Allah. Artinya sholatnya itu tidak khusyuk. Inilah keutamaan daripada tafakkur. Mudah-mudahan melalui jalan tafakkur ini, ya, kita sampai kepada keyakinan tadi, ya, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah kita itu benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sering juga saya sampaikan di sini, menurut para ulama, di antara cara agar sholat kita itu khusyuk, ya, yang pertama memahami apa yang kita baca, kemudian yang kedua menghadirkan Allah, ya. Karena dalam surah Al-Fatihah, ya, itu iyyaka na'budu, ya, itu khitabnya itu kan kalamnya itu mukhatab, orang kedua, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, di mana ayat sebelumnya ini diulang-ulang ini, ya, itu penunjukannya orang ketiga. Dalam ilmu balaghah namanya iltifat dari ghaib ke mukhatab, ya, bahasa ilmu balaghahnya. Iltifat itu ada, kalau tidak salah ada 6, gaib ke mukhatab, ya, mukhatab ke gaib dan seterusnya. Jadi gini, coba kita renungkan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, ya, milik Allah yang memelihara alam semesta. Nah, coba itu kan orang ketiga, ya, disebut namanya Allah yang memelihara alam semesta. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya, dan mengartikan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan masih orang ketiga. Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja di hari pembalasan. Nah, Maliki ini ada yang membaca Maliki, ada yang membaca Maliki. Jadi ada dua versi bacaan. Kalau dibacanya panjang, Maliki itu isim fa'il dari malaka, yang memiliki, jadi pemilik. Kalau maliki seperti malikin nas, malik itu sifat musabahah dari mulkun, dari raja, ya, jadi yang menjadi raja. Mana yang lebih kuat maknanya itu silahkan saja.
Jadi masih orang ketiga itu gaib, tapi tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nggak tahu terasa apa enggak ini bahasa Arab. Jadi dari yang jauh tiba-tiba yang jauh yang maha besar itu ada di hadapan kita dan kita berbicara kepadanya. Itulah kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ihsan ya. Mana ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, dan jika tidak bisa maka Allah itu melihat kita. Harus merasakan Allah itu melihat kita. Ya. Kemudian yang ketiga ya, untuk khusyuk itu salah satunya yaitu dengan mengingat kematian ketika sholat. Ya. Kadang kita juga lupa ya dalam ketika sholat itu ya, ingatnya kemana-mana, tapi dianjurkan oleh Rasul itu mengingat kematian. Udkuril mauta fi sholatika fa innar rajula idza dzakara al mauta fi sholatihi la hadiyun ayyusina sholatahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kematian dalam sholat. Karena kalau orang ingat kematian dalam sholat, dia akan memperbaiki sholatnya. Dalam hadis lain, idza kunta fi sholatika fasolli sholata muwaddi. Kalau engkau mau sholat, maka sholatlah seperti sholat yang perpisahan, sholat yang terakhir kali. Karena memang pada hakikatnya kita tidak ada jaminan. Setelah sholat subuh ini kita bisa sholat duhur itu nggak ada jaminan. Setelah duhur bisa itu nggak ada jaminan. Siapa tahu Allah menghendaki memanggil kita. Ya, itu yang harus diposisikan kita ketika sholat. Seakan-akan sholat yang terakhir, tidak ada sholat lagi. Seakan-akan Allah itu mau mencabut nyawa kita setelah sholat itu. Ya, makanya orang yang tahu arti bacaan, menghadirkan Allah, ingat kematian, itu betul-betul sholat itu dihayati. Ketika membaca di sebelum salam itu ya beristiadah minta tolong kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar dan seterusnya. Itu betul-betul terasa begitu. Kita mau salam seakan-akan kita enggak sholat lagi ya. Kita meninggal berhadapan dengan alam kubur, di situ ada siksanya, nanti di akhirat ada siksa neraka. Dan hanya Allah lah ya yang bisa menyelamatkan kita dari siksa-siksa itu. Sehingga ketika kita menghadirkan Allah, betul-betul kita meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari api neraka. Ketika kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Inilah salah satu hikmah daripada kekhusyuan kita dalam sholat. Betul-betul kita merasakan dan menikmati sholat itu ya. Karena ada tulisan Abdullah Ain Al-Qarni itu yang menyebutkan di dunia ini ada surga. Barang siapa ketika di dunia tidak bisa memasukinya, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Surga dunia itu adalah zikir kepada Allah, taat kepadanya, selalu berusaha dekat dengannya dan merindukannya. Ini sangat syarat dengan makna ya. Jadi ketika kita melakukan pendekatan diri kita kepada Allah dengan berzikir, dengan beribadah, itu kita bisa merasakan kenikmatan yang sejatinya, kenikmatan surga, kenikmatan yang tidak ada batasnya. Sehingga orang-orang salafus sholih, Nabi SAW sendiri bagaimana sholatnya, saya sering menyampaikan di sini riwayat Hudzaifah itu, ya, satu rakaat saja bisa baca Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa. Satu rakaat saja. Bagaimana sudah bisa menikmati seperti itu? Ya. Itulah kenikmatan yang sebenarnya, yang tidak ada batasnya. Ketika baca Quran, merasakan kenikmatan dan sebagainya. Ya. Kalau kenikmatan dunia, semua itu sama, rata. Ya.
Mau orang yang banyak uang, orang miskin, orangnya sama kenikmatan dunia itu. Ya. Kalau ibarat perkataan Mustafa Lutfi Al-Manfaluti itu, nikmat itu kalamahatil barqi fi dzulumatil lail, seperti kilatan-kilatan petir dalam kegelapan malam. Itulah kenikmatan dunia. Ya. Sering saya sampaikan di sini. Kapan enaknya makanan itu? Lagi di rumah atau lagi di rumah atau di restoran? Kapan enaknya makan? Enaknya makan itu ketika lapar. Enaknya minum ketika haus. Ya. Enaknya tidur ketika ngantuk dan sebagainya. Semua sama, ya. Mau yang kaya itu merasakan semua. Itulah kemahaadilan Allah, semua nikmat itu sama. Ya, kita lihat orang-orang di pedesaan ya, yang merasakan kenikmatan setelah capek mencangkul sebagainya, makan di pinggir bahasa Sunda itu galengan, pematang sawah ya, itu nikmat sekali makan itu. Ya. Terkadang orang-orang yang banyak uangnya susah cari kenikmatan seperti itu, sehingga pergi ke pedesaan dan sebagainya. Ya. Itu sama, begitu sama. Kemudian saya juga teringat ya, jadi untuk kenikmatan dunia itu ya, kalau Imam Asy-Syafi'i itu dalam diwannya menyebutkan safir tajid liwadan aman tufariku wansib fa inna ladidal asifin nasab. Jadi Imam Syafi'i ini beliau ini ulama yang multi talent, bukan hanya sekedar ahli fikih, tapi juga ahli bahasa. Ya, bahkan dia punya buku namanya buku syair namanya Diwan Asy-Syafi'i. Ya. Sehingga ada tulisan, ada disertasi berjudul Asy-Syafi'i Adiban. Ya. Imam Syafi'i itu adalah sastrawan. Ya, kalau kita belajar biografinya, beliau itu hidup di Huzail, suku Huzail ya, di Arab ya, untuk mendalami bahasa itu kurang lebih 10 tahun. Nah ini salah satu perkataan syairnya dalam diwannya itu, safir tajid iwadan aman tufariku, bepergianlah begitu ya. Maka engkau akan menemukan pengganti dari orang yang kau tinggalkan. Ya. Jadi kalau kita katakanlah berpindah-pindah tempat begitu, kemudian kita bergaul dengan orang-orang, katakanlah dari Pamulang pindah ke Ciputat bergaul di masjid gitu. Itu akan ketemu dengan ketika pindah itu dengan orang yang sama begitu, tipenya ada yang rajin ke masjid, ada yang malas, itu di setiap daerah itu biasa. Kemudian wansib fa innal ladidal aisifin nasab. Wansib itu bercapek-capeklah begitu. Karena ladidal ais, kenikmatan kehidupan itu fin nasab, ketika capek begitu. Ya. Ini sangat dalam filosofinya ya, dalam kenikmatan dunia itu ya ketika kita capek itu nikmatnya itu luar biasa ya. Ketika kita banyak kesana kemari dan sebagainya, ketika tidur itu itu sangat nikmat sekali ya. Itu sama semuanya ya, mau orang kota, yang di kampung, orang miskin, itu sama. Tapi untuk menikmati yang tadi ya, kenikmatan yang sesungguhnya surga di dunia, nah itu tidak semua orang bisa ya. Mungkin orang kaya tidak bisa, orang miskin bisa menikmati kenikmatan ketika baca Quran, merasakan kenikmatan ketika sholat dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan dengan renungan ini kita bisa merasakan itu ya. Kita merenungkan kemarin yang pertama tentang perlindungan Allah ya. Kalau nggak salah di sini sudah sedikit saya bahas sebenarnya, yaitu mengenai adanya siang dan malam.
sepertinya siang dan malam itu bagi kita hal yang biasa saja. Ya, ini udah malam, ini siang lagi. Ya, tapi Al-Quran mengajak merenungkan, ya, mengajak merenung bagi kita semuanya. Dalam surah Al-Qasas ayat 71 dan 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu itu siang terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam di mana kalian semua bisa beristirahat pada malam hari? Apalagi tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Ayat ini kalau kita tadabburi ya banyak pelajarannya, ya. Salah satunya ara'aitum, ro'a. Nah, itu kan artinya ro'a itu diartikan biasa melihat. Tapi kata lain melihat itu juga ada nadhara, ya. Nadhara juga melihat. Dalam penggunaannya dalam Al-Qur'an, kata nadhara itu identiknya dengan an-nadhar bil ain, melihat dengan mata. Ya. Tapi kalau ro'a itu dalam Al-Qur'an sekitar 70 sampai 80% penggunaannya itu ro'a bil ilmi, melihat dengan ilmu, ya. Melihat dengan ilmu. Jadi untuk direnungkan, bukan hanya dilihat begitu saja, tapi direnungkan begitu. Nah, ini kita diajak merenung bagaimana kalau seandainya malam itu terus menerus. Ya, sampai di mana renungan kita ini? Terus menerus. Siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan siang? Nah, kalau seandainya kita itu malam terus menerus, maka apa yang akan terjadi? Katakanlah setelah terang malam itu terus begitu, ya. Itu derajat kepanasan itu akan terus menurun, ya, sehingga sampai dari 30 derajat sampai 20 sampai 10 sampai 5 sampai 1 bahkan sampai di bawah 0 derajat. Nah, apa yang akan dirasakan? Ya, dingin yang sangat, bahkan kalau terus-terusan seperti itu semua akan membeku, tidak ada lagi kehidupan, ya, tidak ada lagi kehidupan. Mungkin yang pernah di luar negeri, ya, itu bisa merasakan. Kalau di Indonesia ini kita bersyukur kepada Allah, ya, kita ini pertengahan, ya, musim kita ini darajatul hararahnya itu derajat panasnya itu cuma kisaran 30. Ya. Kalau di Eropa, ya, Belanda atau di Afrika, ya, di Sudan itu bagaimana merasakan 9 derajat saja itu dinginnya sudah luar biasa. Ya, tengah siang aja, jam 12-an air itu masih terasa kayak es begitu, megang air. Cuma bahkan di rumah-rumah yang seperti itu ada heater, ya, bisa ada pemanas air. Ya. Bahkan ada juga video, tapi di daerah pelosoknya, ya. Jadi air itu keluar itu udah kayak campur es begitu, keluar saking dinginnya. Nah, inilah perlindungan Allah, ya, ketika adanya malam, ya, itu berubah dengan siang. Kemudian, nah, bagaimana kalau saatnya siang terus menerus, maka yang akan terjadi adalah pemanasan, ya, dari 30, 40 terus 60 terus semua kalau tidak ada malam itu, ya, terus akan memanas dunia ini, ya, termasuk darah kita pun ya, akan memanas, ya, dan di situ nggak ada lagi kehidupan, ya. Itulah karunia Allah, ya, perlindungan Allah kepada makhluknya.
Dan itu apa yang terjadi prosesnya? Yaitu berputarnya bumi pada dirinya sendiri. Ya, apa istilah astronominya itu pada rotasi, ya, rotasi atau poros ya, rotasinya. Ya, selama 24 jam itu berputar, ada sebagian belahan bumi yang menghadap ke matahari, itulah siang. Dan ada yang membelakangi matahari dan itulah malam begitu. Nah ini yang kita renungkan juga, bagaimana Allah memutar bumi ini ya. Bahkan kita ini kan tidak terasa bumi kita bergerak itu ya. Tapi ini kan menurut ilmu ya, yang memang benar ya, bumi itu berputar ya, berputar pada diri sendiri dan berputar mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari. Dan ini juga patut kita renungkan bagaimana kebesaran Allah, bagaimana Allah melindungi kita. Kemudian perlindungan Allah kepada kita juga, yaitu jarak-jarak antara benda-benda langit. Ya, Allah bersumpah dalam Al-Quran, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim." Sungguhnya aku bersumpah dengan letak-letak bintang-bintang. Nanti masalah bintang-bintang dan sebagainya itu dibahas dalam Rabbul Alamin ya, alam ya. Tapi yang kita tafakur sekarang ini bagaimana perlindungan Allah kepada kita dari jarak-jarak benda-benda langit. Jadi sudah diatur ya, yang benda-benda langit ini yang berputar semuanya ya. Wa kullun fi falaqi yasbahun, dalam surah Yasin yang sering kita baca. Semuanya beredar, berputar, semuanya itu bergerak ya, baik bintang, planet, asteroid dan sebagainya, itu bergerak semua ya. Dan ketika satu benda ya, katakanlah bumi dan matahari itu berubah jaraknya, maka itu akan terjadi berbagai macam bencana di bumi gitu. Akan terjadi badai, gelombang tinggi dan sebagainya ya. Salah satu contohnya kita melihat ketika bulan saja jaraknya dalam jarak terdekat dengan bumi ya, ketika terjadi full moon tanggal 14-15 itu di laut itu sering terjadi badai. Nah itu Allah walaupun semuanya bergerak, tapi Allah jaga jarak itu ya, dijaga ya, sehingga kehidupan di bumi ini tetap stabil ya, tetap stabil. Kemudian begitu juga renungan untuk kita semuanya, Allah menjadikan yang mengelilingi kita ini adalah udara ya. Lapisan pertama udara itu disebut dengan atmosfer ya, atmosfer. Ternyata atmosfer ini salah satu fungsinya itu adalah menjaga bumi ini dari benturan benda-benda langit yang datang ke bumi ya. Salah satunya meteor atau asteroid yang datang mau menyerang bumi itu ditahan ya, bahkan ya tapi ada juga yang memang kayak meteor itu yang sampai sebagian bendanya itu ke bumi ya. Kalau nggak salah di Rusia ada juga yang sampai seperti itu. Tapi itulah penjagaan Allah ya, di bumi ini kita dikelilingi oleh atmosfer ya, atmosfer ya, bagian dari udara yang kita hirup ya. Kita juga merenungkan bagaimana udara ya, oksigen yang kita hirup ini sangat luar biasa. Ini sering saya sampaikan di sini ya, dari pertanyaan penting beras atau penting udara gitu, ya. Pentingan nasi atau pentingan udara, dua-duanya penting. Tapi kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan orang atau kita bisa tidak berjumpa dengan nasi, tidak makan ya, seharian ya, dalam puasa kuat gitu ya. Tapi coba kita 10 menit saja nggak jumpa dengan udara, dengan oksigen ya. Coba kita tutup hidung dan mulut kita 10 menit, 15 menit atau 20 menit, yang buat setengah jam dapat door prize, dapat bonus kalau masih hidup. Nah, itu pentingnya udara begitu, pentingnya udara setiap saat kita menghirup ya.
itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita bandingkan, dulu saya punya hitungan, saya sudah sampaikan juga di sini. Di tahun 2008 ada hitung-hitungan ya. Harga oksigen itu 21.500 dengan ukuran 2,5 menit. Nah, kalau dikumulasikan 1 jam itu kurang lebih 516.000 rupiah. Ya. 1 jam. 1 hari itu kalau dikalikan itu 12.384.000. Kalau ada yang mau ngitung silakan ya. Biar cepat, udah percaya aja sama saya. Nah, kalau 1 tahun itu kurang lebih 4.484.240.000. Siapa yang kuat bayar pajak seperti itu ya, sampai 4 miliar 1 tahun itu digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perlindungan untuk kita semua ya. Terakhir, perlindungan Allah kepada kita, biar nanti kita beralih ke tema lain, yaitu air laut yang asin ya. Air laut yang asin. Kenapa air laut itu asin? 5/7 daripada bumi ini itu adalah lautan, dan lautan itu asin ya. Itu salah satu fungsinya adalah ya, kita manusia ini, makhluk di dunia ini menghasilkan sampah ya, setiap hari itu berton-ton sampah ya. Dan coba bayangkan kalau air itu tawar semua ya. Kita punya kolam yang kecil, di situ banyak sampah, apa yang akan terjadi? Pembusukan dan bau ya. Itu baru kolam kecil, bau begitu. Nah, bayangkan ini ribuan ton setiap hari sampah itu katakanlah menjadi bau busuk di bumi ini. Apa yang akan terjadi? Tidak akan ada kehidupan ya, udara akan tercemar, bernapas tidak enak dan sebagainya. Tapi atas karunia Allah menjadikan pembuangan sampah dari itu lautan asin ya, sehingga tidak mengeluarkan bisa menyerap partikel sampah, tidak mengeluarkan bau busuk. Karena waktu sudah siang ya, ini hanya renungan untuk kita semuanya, bagaimana Allah melindungi kita makhluknya ya, sehingga ketika kita membaca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, itu teringat kebesaran Allah ya. Jadi jangan sampai kita a'udzubillah itu nggak ada pemaknaan gitu. Itu yang saya inginkan, yang saya maksudkan ya, ketika kita membaca sesuatu itu ada pemaknaan gitu, sehingga betul-betul merasakan ya, sehingga ada pengaruh ya, ada pengaruh kalau kita pemaknaan ya, merasakan kebesaran Allah ya, ada pengaruhnya, terutama karena kita akan melawan setan. Kita minta perlindungan itu hanya kepada Allah. Karena dalam hadisnya ketika disebut nama Allah, setan itu khonasa itu bersembunyi, mengecil. Nah, tapi yang jelas tentunya yang yang membacanya itu penuh dengan pemaknaan, bagaimana merasakan kebesaran Allah, kecilnya kekuatan setan ya. Karena inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah ya. Walaupun sisi lain perkelahian kita dengan setan itu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Setan itu melihat kita nggak melihat setan. Jadi ibarat petinju, yang satu ditutup matanya, yang satu nggak ditutup begitu. Itulah pertempuran kita dengan setan itu seperti itu. Dia bisa melihat kita tidak bisa melihatnya. Tapi Al-Quran menyebutkan tipu daya setan itu lemah. Nah, tentunya kita punya senjata. Sampai senjata hidayah dari Allah adalah senjata ilmu, senjata ilmu. Jadi kita tahu tipu daya setan, ya, bagaimana trik-trik setan dan sebagainya, sehingga kita bisa mengalahkan setan itu. Insya Allah pada kesempatan lain kita bahas kaitannya iadatullah, ya, nanti dengan kita bahas tentang setan. Karena seharian kita sering membaca kalimat ini, ya, kalimat isti'adah, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Baik, barangkali ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada
masalah yang belum diluruskan atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Demikian para Allah, paparan dari guru kita yang syarat dengan makna yang intinya betapa banyak nikmat Allah yang kita dapatkan dari kita ini. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya untuk lebih menguatkan apa yang kita terima. Kalau ada dari saya Ustaz, satu dua penutup. Tadi ada disebutkan ada kaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ada kaitannya dengan tauhid asma wa sifat, itu terkait dengan juga asma wa husna. Dalam kaitan itu bahwa Allah Maha Sempurna yang tidak dibandingkan dengan sesuatu. Namun ada hadis yang kurang lebih bermakna pada sifat Allah itu ada yang harus kita tiru yang menjadi kadar kita untuk itu sekalipun dengan kadar kemampuan kita. Dengan hadis diantaranya kurang lebih akhlakul akhlakillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah, bertindak tanduklah seperti tindak tanduknya Allah. Mohon mungkin ada penjelasan dari Pak Ustaz dalam kaitan dengan hadis ini. Terima kasih. Ya. Kayaknya ini Ustaz Adam sendiri sudah bahas ini kayaknya. Jadi apa namanya? Makanya kan ada dalam hadis siapa yang bisa menjaga manfaatidho asmaul husna itu akan masuk surga. Itu juga kaitan dengan itu. Nah, hafidho di sini ini bukan hanya menghafal aja. Hafidho itu jadi nggak sholat nggak zakat, hafal aja asmaul husna masuk surga, nggak begitu. Nah itu hafidho di sini itu yaitu menjaga itu yang tadi ya, berupaya agar akhlak kita itu ya takhallaku di akhlakillah itu ya, Allah menyebutkan sifat-sifatnya ya. Allah itu penyayang, kita juga harus jadi yang penyayang ya. Yang al-wadud ya, yang penyayang juga, tapi kaitannya dengan cinta ya, mencintai ya, sangat mencintai ya, kita juga sama dalam kehidupan keseharian dituntut untuk itu ya. Banyak lagi sifat-sifat Allah yang kita harus berakhlak dengan itu ya. Itu juga pengamalan dari menjaga daripada asmaul husna. Cuma yang jelas sifat makhluk dan sifat Allah itu beda ya. Laisa kamitslihi syai'un ya. Walaupun manusia itu sayang, itu tidak seperti sayangnya Allah kepada makhluknya ya. Ada manusia yang dermawan tapi tidak sedermawan Allah kepada makhluknya. Itu yang harus kita yakini, karena ya itu berbedanya sifat Allah ya, sifat manusia dan sifat Allah. Begitu juga dalam memaknai berbagai macam firman Allah ya, katakanlah Allah itu berada di atas aras, Allah yadullah, tangan Allah dan sebagainya. Itu kan seperti menunjukkan sifat-sifat Allah, keadaan Allah. Tapi ketika disampaikan itu, kita jangan membayangkan tangan Allah itu seperti tangan kita. Makanya kata Imam Malik, al-hal ma'lum wa kaif majhul wa su'alu anhu bid'ah. Al-hal ma'lum, hal keadaannya itu jelas gitu. Tangan itu ya ini tangan. Di atas aras ya di atas itu ya di atas gitu. Tapi wal kaif majhul. Bagaimana itu tidak diketahui. Bagaimana tangan Allah, bagaimana Allah di atas itu tidak diketahui. Wa su'alu anhu bid'ah ya. Yang bertanya-tanya tentang itu pelaku bid'ah. Gimana ya tangan Allah? Gimana Allah? Itu enggak boleh. Jadi intinya mungkin ini perlu pembahasan yang panjang, perlu baca itu asmaul husna, apa artinya dan sebagainya. Nah, terus kita berupaya
mengamalkan Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga sifat-sifat di situ itu berupaya supaya ada pada diri kita, pada diri kita. Tayyib, mungkin itu. Kalau tidak ada, ini kayaknya udah sampai waktu suruh. Mohon doa-doanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Langsung saja saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.